Yo, selamat datang di BBU. Bincang-bincang hukum, info baru untukmu. Dari Gorontalo, suara yang tegas. Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo, keadilan tanpa batas. BBU Podcast, ayo kenali hukum. Jauhi hukuman, kita semua butuh. Diskusi seru, semua bisa bicara. Masa depan cerah, kita pasti bisa. Halo Sobat Adiaksa, jumpa lagi dengan acara favorit kita, BBU Podcast Bincang-Bincang Hukum. Kali ini kita kedatangan tamu yang tidak kalah spesial dari tamu-tamu sebelumnya, yaitu Sekretaris Badan Diklat Kejaksaan Republik Indonesia, Bapak Ade Tajudin Setiawarman, SHMH. Halo Bapak, selamat datang kembali di Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo. Gimana nih Pak, kabarnya sehat? Alhamdulillah sehat. Kita ngobrol-ngobrol sebentar, nggak apa-apa ya Pak ya? Iya. Dalam rangka apa ini Pak datang ke Gorontalo? Terima kasih Mbak Tiar. Siap Bapak. Alhamdulillah hari ini saya bisa sempat mampir ke Gorontalo ya. Siap. Nah, karena memang mendapatkan tugas dari Pak Kepala Badan untuk melakukan MONEP ya. MONEP ya Pak ya. Terkait dengan kegiatan Latsar dan alumni Diklat Angkatan tahun 2024 ya. Oke. Ini terkait dengan MONEP ini rutin dilaksanakan ya Pak ya oleh Badiklat? Iya. Biasanya dilaksanakan berapa kali tuh Pak dalam 1 tahun atau dalam beberapa tahun? Khusus untuk yang Latsar ini memang diselenggarakan dalam waktu 2 bulan ini. Kita memonitor kegiatan ini sampai dengan nanti ditutup pada tanggal 12 Desember. Ya. Karena pelaksanaan Latsar tahun ini tidak langsung di Badiklat di Ragunan dan Ceger, tapi di satuan kerja masing-masing ya Pak ya. Jadi akhirnya perlu dilakukan monitoring langsung ke satuan kerja. Nah, terkait dengan pelaksanaan ini, pelaksanaan monitoring dan evaluasi ini, kira-kira output atau hasil yang diharapkan itu bagaimana Pak? Iya. Kegiatan Lasasus ini memang untuk yang tahun 2004 ini pertama kali dilaksanakan ya. Betul. Makanya kita sebut latihan dasar khusus. Oh iya. Sebetulnya seharusnya mereka memang dikumpulkan di Badan Diklat di Jakarta ya. Nah, pesertanya banyak tahun ini, 7.777 ya. Okay. Nah, tapi karena keterbatasan tempat dan waktu, Badan Diklat tidak bisa menampung 7.000 sekaligus, makanya kegiatan ini dilaksanakan di satuan kerja masing-masing. Okay. Tentunya ini merupakan satu kegiatan yang pertama kali dilakukan. Nah, makanya kita datang ke sini untuk memonitor bagaimana pelaksanaannya. Kegiatan ini dominan dan sangat penting adalah jaringan komunikasinya ya. Karena kita menggunakan internet ya Pak ya. Internet, kita menggunakan semacam elektronik lainnya gitu ya, Pak nah ya. itu yang kita pastikan. Alhamdulillah Limboto ini bagus jaringannya. Sehingga bisa berjalan dengan bagus. Dan kalaupun nanti ada kendala, mungkin temuan-temuan itu akan kita jadikan pengalaman untuk kita sempurnakan pada kegiatan tahun depan. Karena tahun depan lebih banyak lagi. Iya, siap Pak. Nah ini Pak, ada satu pertanyaan menarik yang mungkin Sobat Adiaksa juga penasaran nih Pak, terkait dengan beasiswa. Tapi beasiswa ini biasanya kan ada yang dilaksanakan oleh Badan Diklat sendiri ya Pak ya. Terlebih lagi mungkin saya juga sebetulnya agak tertarik nih Pak, terkait dengan beasiswa baik S2 maupun S3, itu pelaksanaannya seperti apa ya Pak? Alhamdulillah ya. Badiklat setiap tahun menyelenggarakan ya. Setiap tahun menyelenggarakan S2, ya? S3 ya. Terkait dengan siapa saja itu, maksudnya apakah hanya khusus untuk jaksa ataukah pegawai tata usaha pun bisa? Di situ memang diuntukkan pegawai kejaksaan. Artinya bisa seluruh pegawai yang memenuhi persyaratan. Pertama kita melakukan kerjasama dulu
saat ini kita telah melakukan kerjasama dengan universitas negeri mulai dari Aceh, Iya Pak. kemudian Palembang, Jakarta, Jogja, ya, Makassar. Kita udah melakukan kerjasama dan itu rutin ya, dan Rutin setiap ya, Pak. tahun. Setiap tahun pasti ada. Pasti ada. Jadi silahkan nanti teman-teman pegawai yang masih punya semangat Iya. untuk sekolah lagi, Iya, Pak. silahkan mengikuti seleksi ya. Nah, nanti setelah lulus diterima akan dibiayai oleh Badan Diklat. Oh, gitu dan ya, memang Pak, ya? itu merupakan kegiatan rutin, Itu rutin kita tiap dan tahun ya Pak ya? dari anggarannya Badan Diklat. Ya. Di samping ada juga Iya. kerjasama dengan Universitasnya. donor lain ya dari pihak swasta yang Oke. seperti dari Sinarmas, Oh ada iya memang iya ada iya ya. iya. Ada yang mensponsori Ada juga ya Pak ya? dengan kriteria khusus ya. Terkait dengan seleksinya itu Pak, kira-kira tahapannya itu apa aja sih Pak untuk bisa supaya sampai lulus gitu untuk beasiswanya itu? Sama seperti seleksi pada umumnya ya, itu Seleksi. diselenggarakan di perguruan tinggi negeri tersebut. Oh, ya. oh, Misalkan oke. kalau di wilayah Sulawesi ini ada dengan dengan Makassar Dengan Unhas ya, Pak, ya? ya. Nah, dengan Unhas ini kita sudah beberapa tahun ya membuka Iya. kelas ya. Nah, silakan yang nanti mau belajar lagi ya ikut seleksi ya. Oh, berarti ada ikut pengumuman seleksi nanti dulu ya. ya? Iya, Nah, oke. ada pengumuman dari Badan Diklat, nanti akan kita sampaikan seluruh satuan kerja di daerah. Biasanya pengumuman itu diumumkan di media sosial, di websitenya Badan Diklat juga ada biasanya Pak ya? Ya, ada di web Badan Diklat dan kita kirimkan surat juga ya pemberitahuan ke Kejati dan Kejari. Oke, jadi buat Sobat Adiaksa yang tertarik untuk daftar beasiswa, terus pantengin itu Iya. websitenya Badan Diklat. Jangan sampai ketinggalan ya Pak ya. Nah, ini saya dapat info-info nih Pak dari pegawai Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo. Iya. Bapak pernah menjabat sebagai Iya. Kajari ya Pak ya di sini. Alhamdulillah ya. Nah, boleh diceritakan Pak pengalaman-pengalaman uniknya waktu menjabat sebagai Kajari di sini Pak? Iya, alhamdulillah saya sempat menjadi bagian dari Iya. keluarga besar Kejaksaan Negeri. Waktu itu namanya Limboto ya. Oh, waktu itu namanya Limboto ya Pak ya? Belum Kabupaten Gorontalo oke, ya. oke. Karena sekarang Sudah Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo. Saya masuk di sini tahun 2012 ya. Satu tahun lebih ya, 2013 saya keluar ya. Ya, 1 tahun lebih lah itu ya. Iya betul Pak. Itu merupakan penugasan saya sebagai Kajari yang pertama ya. Oke, Kajari pertama ya Pak. Ini pertama di sini. Kesan saya ya, alhamdulillah saya banyak terbantu oleh teman-teman staf di sini. Iya. Ya, yang begitu kompak Iya ya, betul Pak. membantu saya melaksanakan tugas, dan yang paling mengesankan saya bahwa kita begitu sangat kekeluargaan Iya, lah, betul. ya, kekeluargaan, sehingga setelah saya tidak bertugas di sini lagi, saya merasa bahwa saya mempunyai keluarga di Limboto Seperti ini. kembali Kan pulang seperti ke rumah gitu ya, Pak. Nah, jadi kalau sekarang saya kebetulan ada tugas melakukan monep di sini, ya ada romantisme lah ya, Iya. kenangan masa lalu, kira-kira 10 lebih ya tahun yang Iya, lalu. 10 tahun lalu. Dan sekarang saya perhatikan sudah Banyak perubahan ya banyak Pak? perubahan, bagus ya. Banyak inovasi, Iya. karena setelah saya juga ada beberapa Kajari ya, gedungnya juga sudah bagus, Iya. fasilitasnya bertambah ya, pegawainya juga sudah bertambah ya, Iya betul. dan itu memang tuntutan keadaan yang memang harus seperti itu. Kita harus melengkapi guna meningkatkan pelayanan kepada Iya, masyarakat. Ya. Puji Tuhan Pak, itu yang tadi Bapak sampaikan terkait dengan kekeluargaan dan kekompakan masih kita jaga sampai dengan saat ini Pak. Dan saya pun merasakan itu. Iya. Kurang lebih saya hampir 2 tahun lah Iya. bertugas di sini. Nah, ini kita mau tahu nih Pak, ada pesan-pesan tidak untuk peserta Latsar yang sekarang ini sedang melaksanakan Iya. pendidikan, dan alumni-alumni Diklat yang kan di sini ada alumni Diklat Latsar juga, kemudian saya juga alumni Diklat PPJ Pak. Iya. Boleh ada pesan-pesannya dari Bapak untuk kami? Untuk peserta Laskar, ikuti kegiatannya ya, secara serius, ya, Iya. sungguh-sungguh, karena ini merupakan kegiatan Laskar Sus.
baru tahun ini dalam sejarah kita melakukan atsasus di luar Badiklat ya. Dan ini merupakan pintu masuk menuju kesuksesan staf yang nantinya akan menjadi pegawai negeri sipil ya. Itu kira-kira ya. Kemudian kepada alumni yang tahun ini sempat mengikuti diklat di Badiklat, Kepala Badan Diklat telah memberikan semacam arahan bahwa mereka yang baru mengikuti diklat agar memaparkan hasil-hasil yang telah dicapai di Badiklat di hadapan pimpinan dan teman-temannya. Pimpinan ini maksudnya pimpinan satuan kerja? Iya, satuan kerja. Okay. Sehingga apa yang didapatkan bisa juga diketahui oleh teman-teman yang lain. Okay. Apalagi sekarang Badan Diklat telah menjadi Kejaksaan Corporate University. Iya, betul. Ya, sehingga dimanapun, tidak hanya di Badan Diklat, tetap dilakukan pembelajaran ya, pembelajaran di luar kampus. Dan kita harapkan informasi yang disampaikan oleh alumni kepada teman rekan sejawatnya itu akan menambah pengetahuan dan meningkatkan kompetensi dari teman-teman yang lain. Oke deh. Terakhir nih Pak, supaya tidak lama-lama, ada tidak moto hidup atau quotes yang Bapak pegang sampai sekarang? Yang memang betul-betul itu Bapak pegang dalam Bapak berkarir maupun berkehidupan? Iya. Ya, saya melaksanakannya seperti air mengalir saja. Gitu. Air mengalir saja. Iya, semua kita mulai. Ya, saya punya pemikiran kalau kita niat baik, kita akan menjumpai hal-hal baik. Betul. Kita akan mendapatkan orang-orang baik dan kita akan mendapatkan hasil yang baik. Betul. Walaupun mungkin banyak tantangannya ya Pak. Itu semacam penyemangat lah buat kita betul. Ya. Lakukanlah dengan serius, sungguh-sungguh, dengan penuh kebaikan tentunya kan gitu. Baik, tidak usah berlama-lama, saya tahu banyak sekali tugas yang menanti Bapak selanjutnya. Terima kasih banyak Bapak sudah berkunjung, sudah menyita waktunya Bapak ini. Kita ketemu lagi di Bibihu Podcast yang selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih Bapak.